Halo, salam sehat semuanya. Senang ketemu lagi. Saya Coki Sitohang. Gimana kabar Anda, pemirsa setia Go Healthy? Masih tetap menerapkan cara tepat hidup sehatnya? Oh, harus dong. Hari ini kami hadirkan 3 orang narasumber. Yang pertama tersambung lewat daring, Pak Oki di sana. Nanti kita cek keadaannya di Banda Aceh. Halo Banda Aceh, boleh cek sebentar? Halo, Mas. Salam sehat Pak Oki. Salam sehat kembali, Bang Joki. Dan beliau ini pemirsa adalah orang yang akan bercerita kepada kita tentang bagaimana pergumulan kesehatannya khususnya dalam melawan diabetes. 2 orang narasumber kami yang lain adalah praktisi kesehatan yang setiap masukan dan nasihatnya harus kita terima supaya ada kemajuan dalam kesehatan kita. Yang pertama adalah Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Lula Kamal. Hai pemirsa. Hai Bang Pai, hai Bang Cok. Halo Mbak Lula, salam sehat. Halo Bang Joki, salam sehat pemirsa. Haleluya, puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya senang sekali di sini bersama Mbak Lula, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Setuju, sepakat. Mari kita mengingatkan keluarga kita dan diri kita sendiri untuk memutus rantai diabetes di dalam keluarga. Ini tema kita hari ini pemirsa, kita akan ngomongin tentang diabetes setengah jam ke depan. Orang yang punya riwayat diabetes di keluarganya berpotensi lebih besar untuk terkena diabetes. Pak Oki punya banyak anggota keluarga, termasuk dirinya sendiri, yang hidup dengan diabetes. Bahkan saat itu Pak Oki tahu punya gula darah yang tinggi ketika beliau melakukan cek kesehatan bersama dengan ayah tercintanya. Dan sekarang, meskipun ayahnya sudah tidak bersama dengan beliau lagi, sudah pergi mendahului beliau, tetapi Pak Oki menerima sebuah pesan khusus. Mengingatkan dirinya bahwa ketika dia bisa berjuang melawan diabetes, kemenangannya juga menjadi motivasi bagi banyak orang. Begitu kompakkah Pak Oki dengan orang tua, atau memang karena udah mentok jadi baru bisa cek kesehatan saat itu? Sekitar tahun 2009 ya, waktu beliau ke Banda Aceh, ajak beliau untuk cek. Dia bilang, udah sekalian aja sama Oki, karena dia juga ingin tahu kesehatan Oki gimana. Pada saat hasil lab keluar, saya kaget juga loh. Gula saya 200-an nih. Padahal tapi nggak kerasa apa-apa gitu kan. Merasa sehat walafiat aja gitu. Karena saya ginjal pertambangan, jadi semua lapangan, jadi nggak kerasa apa-apa saat itu. Kaget juga memang. Jadi ketika gulanya tinggi, kok bisa ya? Saya masih berpikir ini kayaknya alat yang salah nih. Jadi saya belilah alat untuk cek gula yang biasa itu, ternyata hasilnya nggak jauh beda. Nah di situ mulai ternyata iya ada gula. Belum ada gejala atau tanda-tanda berat yang di tubuh Bapak alami itu mengganggu gitu? Belum? Udah, itu semutan gitu kan. Terus kayak pergerakan tuh terbatas. Jadi makanya saya harus lawan dengan misalnya treadmill di rumah kalau malam. Kalau kadang main badminton. Pak, tapi Pak Oki tahu nggak, sadar nggak bahwa ada komplikasi yang bisa diakibatkan oleh diabetes? Ada sih, bahkan kan latih sampai ke jantung saya pada saat itu. Sampai saya harus tes jantung. Awalnya juga dari mau cabut gigi gitu kan, mau cabut gigi, terus periksa gula darah semuanya tinggi, tensi tinggi gitu. Bawa sampai ke jantung, wah ini makin ribet di urusannya nih. Kami dengar Pak Oki sudah pakai teknologi laser dan cukup lama menggunakannya, betul Pak? Ya, jadi mulai ada kerasanya itu kan di 2015, sebutan kan. Jadi sekitar tahun 2019, kalau nggak saya memang nonton Metro TV itu pagi-pagi. Gitu, kan. Ya. Ini alat apa? Saya browsing ya kan, browsing, terus kepikiran kan, nggak ada salahnya nih coba-coba ya kan. Ada kemajuan Pak ya? Ada nilai gula darah yang stabil sekarang sejak menggunakan teknologi laser? Gula darah stabil, tensi sekitar 110. Bagus. Kalau gula itu ya baru 3 hari yang lalu tuh saya tes 115. Dan juga ada saudara kandung Bapak juga yang mengalami diabetes ya? Siapa saja mereka? Betul. Kami 4 bersaudara dan saya nomor 4. Yang satu lagi yang nomor 2-nya. Abangnya sudah menggunakan teknologi laser juga? Baru sekitar 2 bulan.
Oke, bagus. Saya ingin menanggapi pertama-tama ya, buat pemirsa di rumah juga sama ya. Pada dasarnya bahwa kita itu harus berusaha untuk memutus rantai yang namanya keturunan diabetes. Bukan berarti kalau kita punya keturunan diabetes, kita akan terkena diabetes. Sebetulnya keturunan megang peranan betul, tapi yang lebih besar peranannya adalah pola hidup kita. Kita harus memutus rantai tersebut. Caranya bagaimana? Pola hidup harus dirapihkan. Pola makan harus dirapikan. Keturunan megang peranan, tapi dia bukan yang utama. Yang utama adalah pola hidup sehat. Yang tidak punya turunan, jangan jumawa. Karena yang namanya diabetes ini penyakit yang berhubungan dengan pola hidup. Begitu pola hidup tidak terlalu sehat, gulanya cukup banyak, gula tidak terkontrol, tidak terkendali dengan baik. Terus apa yang terjadi? Ya diabetes. Dan yang lebih ditakutkan adalah komplikasinya. Apa yang dilakukan sama Pak Oki ini sudah benar, pemirsa. Periksa dulu. Nah, ketika sudah periksa kan harusnya diobatin. Ya. Tapi obatnya nggak mau diminum. Walaupun ada pola hidup yang benar, yaitu olahraga gitu. Selain olahraga, tindakan yang dikerjakan adalah menggunakan teknologi laser. Ini adalah langkah yang tepat. Jadi ketika sudah berusaha untuk lebih baik, walaupun belum sempurna, dengan bantuan teknologi laser tentu ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang membantu Pak Oki bisa bertahan sampai sekarang dan keadaannya tampaknya baik-baik saja. Pemirsa harus tahu bahwa yang tampaknya baik-baik saja bisa sedang mengalami perbaikan atau belum muncul bermanifestasi nih. Iya. Kalau Anda belum melakukan tindakan untuk tubuh Anda lebih sehat, tampak baik-baik saja belum tentu baik-baik saja loh. Betul. Tapi ketika sudah melakukan tindakan seperti menggunakan teknologi laser, di mana teknologi laser ini sebetulnya membantu kualitas darah dan pembuluh darah, sehingga bisa membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga bisa membantu agar risiko komplikasi bisa dicegah. Nanti kita akan cek lagi gaya hidupnya Pak Oki seperti apa dulu dan sekarang setelah mengalami perubahan, tertolong juga oleh kehadiran teknologi laser yang beliau gunakan. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo Banda Aceh, masih bersama dengan narasumber kami Pak Oki Kurniawan yang tersambung secara daring dari Aceh. Pak Oki, saya dengar ada cerita menarik di balik penggunaan teknologi laser yang awalnya Pak Oki mau kasih teknologi laser ini buat almarhum ayah. Saya berencana memang mau beli 2, untuk saya 1, untuk almarhum 1. Jadi setelah saya beli, saya serahkan ke ayah, kemudian ayah bilang, untuk apa ayah pakai lagi? Ayah udah tua, nggak ada tanggung jawab lagi, anak-anak sudah besar, Oki yang anak-anak masih kecil, gitu kan. Iya. Jadi karena almarhum nolak, udahlah saya pakai. Nah, karena berjalan waktu, ada perubahan di diri saya, kemudian saya pikir kenapa enggak orang tua juga harus pakai, ya akhirnya saya belikan lagi untuk orang tua. Saya bilang ini untuk ayah pakai. Dipakailah oleh almarhum itu sekitar kurang lebih setahun. 2 bulan lalu, almarhum meninggal dunia. Almarhum itu sampaikan, Rija itu laser Rija pakai aja, ayah nggak perlu lagi. Ya kita kan masa itu nggak pikiran apa ya gitu ya. Iya. Jadi ternyata itulah wasiatnya. Makanya saya bilang 2 bulan yang lalu, sejak 2 bulan yang lalu kakak saya pakai, itulah wasiat dari almarhum ayah saya. Mbak Lula dengar dari cerita yang disebutkan tadi dari keturunan diabetes ini Mbak Lula. Lagi-lagi memutus mata rantai ini bukan cuma narasi gitu. Yeah. Kalau kita hanya ngomong doang, tekad doang, tapi nggak ngelakuin bagian-bagian kita, nggak akan mungkin putus kan Mbak? Betul. Tadi sampai kemudian sebegitu berharganya ya. Karena dirasakan sekali barangkali ya perubahan yang terjadi karena teknologi laser. Yeah. Sampai kemudian diwasiatkan gitu. Tapi kita bisa melihat juga bahwa alat kesehatan yang satu ini bisa membantu kesehatan untuk seluruh keluarga sebetulnya. Ya, buat yang kemudian sudah sakit, sama kemudian buat yang lain yang tidak sakit, buat pencegahan pemirsa. Jadi satu alat untuk kemudian dipergunakan untuk semua kita satu rumah ya, bisa bergantian penggunaannya. Lebih jauh lagi, teknologi laser ini bisa digunakan bukan cuma misalkan penyakit misalkan udah yang diabetes,
yang kolesterol tinggi, yang tensi darah, sudah jelas yang seperti itu ya. Tapi lebih jauh lagi kalau kemudian rasa sakit juga bisa dikendalikan. Dikurangi rasa sakitnya dengan menggunakan langsung laser tersebut ke tempat yang sakit tersebut. Di otot kah? Atau barangkali di lututnya kah? Langsung di tempat yang sakit disinari oleh laser tersebut akan mengurangi rasa sakit tersebut ya. Jadi yang Mbak Lula bilang barusan itu adalah ketika di area yang sakit, teknologi laser bekerja di situ. Bagaimana dengan satu bagian yang agak sensitif nih Bang, katakanlah di area wajah dan sekitarnya? Ada, Bang Coki dan pemirsa, jadi teknologi laser itu memang ada istilahnya ekstensinya yang bisa kita pakai nanti di area tertentu. Misalnya di hidung ya, kita masukkan ke arah hidung namanya intranasal. Nah ini untuk membantu sirkulasi darah lebih cepat langsung, lebih dekat ya di daerah wajah. Atau yang di di telinga namanya ear probe untuk di daerah kepala untuk membantu keseimbangan. Kita pakai untuk mencegah risiko berulangnya stroke jika Anda punya dan atau mencegah terjadinya stroke. Bicara mengenai teknologi NMES Mbak Lula, siapa yang bisa menggunakan teknologi ini, merasakan manfaatnya, dan di mana sebenarnya bagian tubuh kita yang tepat untuk menggunakannya? Oke, kita mulai dari siapa dulu yang bisa menggunakan. Ada 3 golongan yang besar gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang terkena stroke, di mana sebagian dari tubuhnya mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Padahal sebetulnya nih tubuh itu harus dijaga ototnya dan harus digerakkan. Tapi kan tidak bisa digerakkan, bukan tidak mau digerakkan. Karena yang namanya impuls atau rangsang dari otak tidak sampai ke otot. Nah, padahal kalau tidak digerakkan, yang terjadi adalah otot akan mengecil, massa otot akan berkurang. Neuromuscular electrical stimulation, stimulasi elektrikal yang kemudian diberikan kepada saraf dan juga kepada otot. Jadi harapan pertama adalah massa otot tidak berkurang. Yang kedua adalah otot akan digerakkan secara pasif, jadinya kontraksinya itu dibuat dari NMES ini. Sebetulnya ada sinyal yang kemudian dikirimkan ke otak menunjukkan bahwa otot ini masih bisa bekerja. Jadi harapannya kemudian adalah impuls dari otak bisa kemudian nyambung lagi nih ke tempat otot tersebut sehingga bisa digerakkan kembali. Ini baru yang pertama dan kedua. Selanjutnya grup yang mana? Orang-orang yang barangkali mau berolahraga tapi memiliki keterbatasan, misalnya sakit lututnya sehingga bergerak pun sulit. Terus bagaimana mau berolahraga? Otot-ototnya bisa dilakukan kontraksi dengan menggunakan NMES ini. Ototnya dilatih sehingga massanya tidak akan berkurang. Oke. Tambahannya lagi adalah orang-orang sehat seperti kita yang bisa berolahraga, tapi barangkali olahraganya tidak optimal. Misalkan hanya jalan kaki, berarti tungkainya dilatih. Tangannya dilatih apa tidak? Tentu otot tangan belum dilatih. Di sini kita bisa menggunakan NMES untuk melatih otot-otot yang tadi tidak dilatih dengan olahraga yang kita pilih. Kasih kesempatan buat masyarakat Indonesia untuk berbagi bagaimana peningkatan kesehatan yang mereka alami sejak menggunakan teknologi laser. Yuk pemirsa, kita simak videonya. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Setelah kami memakai selama 3 hari, kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Pak Oki, kami mohon Bapak kasih semangat dong, motivasi lewat pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia. Pesan saya, pola hidup sehat yang terpenting. Kemudian yang kedua, cek kesehatan, konsumsi obat, kemudian ya menggunakan alat bantu lainnya, ya gunakan laser. Terima kasih para praktisi kesehatan, Bang Paidon, juga Mbak Lula untuk nasihatnya. Menjawab pertanyaan dan keraguan Anda, Mas Panji akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES. Pemirsa, untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga, pastikan Anda memberikan yang terbaik.
alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Pemirsa, kami dari Gogomall sudah menghadirkan teknologi laser sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itu dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pastikan ketika Anda memiliki Aku Laser Ultimate, Anda memilikinya dari Gogomall supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate. Halo Banda Aceh, masih bersama dengan narasumber kami Pak Oki Kurniawan yang tersambung secara daring dari Aceh. Pak Oki, saya dengar ada cerita menarik di balik penggunaan teknologi laser yang awalnya Pak Oki mau kasih teknologi laser ini buat almarhum ayah. Saya berencana memang mau beli 2, untuk saya 1, untuk almarhum 1. Jadi setelah saya beli, saya serahkan ke ayah, kemudian ayah bilang, untuk apa ayah pakai lagi? Ayah udah tua, nggak ada tanggung jawab lagi, anak-anak sudah besar, Oki yang anak-anak masih kecil, gitu kan. Iya. Jadi karena almarhum nolak, udahlah saya pakai. Nah, karena berjalan waktu, ada perubahan di diri saya, kemudian saya pikir kenapa nggak orang tua juga harus pakai, ya akhirnya saya belikan lagi untuk orang tua. Saya bilang ini untuk ayah pakai. Dipakailah oleh almarhum itu sekitar kurang lebih setahun. 2 bulan lalu almarhum meninggal dunia. Almarhum itu sampaikan Rija itu laser Rija pakai aja, ayah nggak perlu lagi. Ya kita kan masa itu nggak pikiran apa ya gitu ya. Iya. Jadi ternyata itulah wasiatnya. Makanya saya bilang 2 bulan yang lalu, sejak 2 bulan yang lalu kakak saya pakai, itulah wasiat dari almarhum ayah saya. Pak Lula dengar dari cerita yang disebutkan tadi dari keturunan diabetes ini, Mbak Lula. Lagi-lagi memutus mata rantai ini bukan cuma narasi gitu. Yeah. Kalau kita hanya ngomong doang, tekad doang, tapi nggak ngelakuin bagian-bagian kita, nggak akan mungkin putus kan, Mbak? Betul. Tadi sampai kemudian sebegitu berharganya ya, karena dirasakan sekali barangkali ya perubahan yang terjadi karena teknologi laser, sampai kemudian diwasiatkan gitu. Tapi kita bisa melihat juga bahwa alat kesehatan yang satu ini bisa membantu kesehatan untuk seluruh keluarga sebetulnya. Buat yang kemudian sudah sakit, sama kemudian buat yang lain yang tidak sakit, buat pencegahan pemirsa. Jadi satu alat untuk kemudian dipergunakan untuk semua kita satu rumah ya, bisa bergantian penggunaannya. Lebih jauh lagi, teknologi laser ini bisa digunakan bukan cuma misalkan penyakit misalkan udah yang diabetes, yang kolesterol tinggi, yang tensi darah, sudah jelas yang seperti itu ya. Tapi lebih jauh lagi kalau kemudian rasa sakit juga bisa dikendalikan. Dikurangi rasa sakitnya dengan menggunakan langsung laser tersebut ke tempat yang sakit tersebut. Di otot kah? Atau barangkali di lututnya kah? Langsung di tempat yang sakit disinari oleh laser tersebut akan mengurangi rasa sakit tersebut ya. Jadi yang Mbak Lula bilang barusan itu adalah ketika di area yang sakit, teknologi laser bekerja di situ. Bagaimana dengan satu bagian yang agak sensitif nih Bang, katakanlah di area wajah dan sekitarnya? Ada, Bang Coki dan pemirsa. Jadi teknologi laser itu memang ada istilahnya ekstensinya yang bisa kita pakai nanti di area tertentu. Misalnya di hidung ya, kita masukkan ke arah hidung namanya intranasal.
Nah, ini untuk membantu sirkulasi darah lebih cepat langsung, lebih dekat ya di daerah wajah atau yang di di telinga namanya ear probe untuk di daerah kepala untuk membantu keseimbangan. Kita pakai untuk mencegah risiko berulangnya stroke jika Anda punya dan atau mencegah terjadinya stroke. Bicara mengenai teknologi NMES, Mbak Lula, siapa yang bisa menggunakan teknologi ini, merasakan manfaatnya, dan di mana sebenarnya bagian tubuh kita yang tepat untuk menggunakannya? Oke, kita mulai dari siapa dulu yang bisa menggunakan. Ada 3 golongan yang besar gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang terkena stroke, di mana sebagian dari tubuhnya mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Padahal sebetulnya nih tubuh itu harus dijaga ototnya dan harus digerakkan. Tapi kan tidak bisa digerakkan, bukan tidak mau digerakkan. Karena yang namanya impuls atau rangsang dari otak tidak sampai ke otot. Nah, padahal kalau tidak digerakkan, yang terjadi adalah otot akan mengecil, massa otot akan berkurang. Neuromuscular electrical stimulation, stimulasi elektrikal yang kemudian diberikan kepada saraf dan juga kepada otot. Jadi harapan pertama adalah massa otot tidak berkurang. Yang kedua adalah otot akan digerakkan secara pasif, jadinya kontraksinya itu dibuat dari NMES ini. Sebetulnya ada sinyal yang kemudian dikirimkan ke otak menunjukkan bahwa otot ini masih bisa bekerja. Jadi harapannya kemudian adalah impuls dari otak bisa kemudian nyambung lagi nih ke tempat otot tersebut sehingga bisa digerakkan kembali. Ini baru yang pertama dan kedua. Selanjutnya, grup yang mana? Orang-orang yang barangkali mau berolahraga tapi memiliki keterbatasan, misalnya sakit lututnya sehingga bergerak pun sulit. Terus bagaimana mau berolahraga? Otot-ototnya bisa dilakukan kontraksi dengan menggunakan NMES ini. Ototnya dilatih sehingga massanya tidak akan berkurang. Oke. Tambahannya lagi adalah orang-orang sehat seperti kita yang bisa berolahraga, tapi barangkali olahraganya tidak optimal. Misalkan hanya jalan kaki, berarti tungkainya dilatih. Tangannya dilatih apa tidak? Tentu otot tangan belum dilatih. Di sini kita bisa menggunakan NMES untuk melatih otot-otot yang tadi tidak dilatih dengan olahraga yang kita pilih. Kasih kesempatan buat masyarakat Indonesia untuk berbagi bagaimana peningkatan kesehatan yang mereka alami sejak menggunakan teknologi laser. Yuk pemirsa, kita simak videonya. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Setelah kami memakai selama 3 hari, kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Pak Oki, kami mohon Bapak kasih semangat dong, motivasi lewat pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia. Pesan saya, pola hidup sehat yang terpenting. Kemudian yang kedua, cek kesehatan, konsumsi obat, kemudian ya menggunakan alat bantu lainnya, ya gunakan laser. Terima kasih para praktisi kesehatan, Bang Paidon, juga Mbak Lula untuk nasihatnya. Menjawab pertanyaan dan keraguan Anda, Mas Panji akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES. Pemirsa, untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga, pastikan Anda memberikan yang terbaik. Alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomall sudah menghadirkan teknologi laser sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itu dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.
Pastikan ketika Anda memiliki Aku Laser Ultimate, Anda memilikinya dari Gogomall supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.